Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 36, sampai bab 40. Bab 36, aku tak akan menjadi pria yang hidup bergantung pada wanita. Oh, Fang Bai mengangkat alisnya, bagaimana kau tahu? Guru Hong berbicara dengan lembut, ini diceritakan kepadaku oleh Long Si, salah satu bawahanku. Beberapa hari yang lalu, saat sedang makan di sebuah hotel, dia melewati sebuah ruangan pribadi, dan di sana dia mendengar seseorang menyebut nama Tuan Fang. Dia berdiri di luar pintu dan menguping sebentar, jadi dia mengetahui tentang hal ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, Guru Fang, setahu saya, Mao Qiangwu telah mempelajari seni bela diri di kuil Shaolin. Pakar yang dia pekerjakan mungkin berasal dari kuil Shaolin. Tahukah Anda, semua seni bela diri di dunia ini berasal dari Shaolin. Meskipun Anda sangat tangguh, Guru Fang, Anda tetap tidak boleh menganggapnya enteng. Mengapa kau menceritakan ini padaku? Fang Bai menatap Guru Hong dengan penuh minat, kau pernah menderita di tanganku sebelumnya. Sekarang ada seseorang yang mengejar saya, bukankah seharusnya Anda diam-diam merasa senang? Tidak sama sekali, Guru Fang. Mao Qiangwu juga berasal dari dunia bawah. Dia telah memutus aliran uang saya, mencuri istri saya, dan memukuli anak buah saya. Kebencianku padanya sedalam lautan, itu tak bisa didamaikan. Kata Guru Hong, menggertakkan giginya dengan wajah penuh kebencian ketika menyebut nama Mao Qiangwu. Dibandingkan dengan itu, konflik kecil antara Guru Fang dan aku tidak ada artinya. Aku tak berani menyimpan dendam terhadap Guru Fang. Ada pepatah yang mengatakan, musuh dari musuhku adalah temanku. Mulai sekarang, aku, Ruan Hongpeng, akan menganggap Guru Fang sebagai teman. Merenggut mata pencaharian seseorang, mengambil istri seseorang, itu memang merupakan pelanggaran yang pantas memicu permusuhan yang mendalam. Oleh karena itu, kebencian mendalam Guru Hong terhadap Mao Qiangwu dapat dipahami. Baiklah, aku akan mengingat bantuan ini. Fang Bai mengangguk kepada Guru Hong, memperlihatkan senyum tipis di sudut mulutnya. Seperti kata pepatah, jangan menamparkan tangan yang terulurkan sebagai tanda persahabatan. Tidak ada kebencian antara Fang Bai dan Guru Hong yang tidak dapat diselesaikan. Karena Guru Hong kini berinisiatif untuk memperbaiki kesalahan, Fang Bai tidak lagi bersikap acuh tak acuh. Selain itu, meskipun Fang Bai kuat, dia tidak cukup sombong untuk menganggap dirinya tak terkalahkan di dunia ini. Peringatan dari Guru Hong memberinya persiapan mental, sehingga dia tidak akan lengah ketika lawannya tiba-tiba muncul di hadapannya. Guru Hong agak tersanjung dengan jawaban Fang Bai dan memujinya dengan santai, keahlian bela diri Guru Fang tak tertandingi di dunia. Dewa dan Buddha bertekuk lutut di hadapannya, Mao Qiangwu dan orang-orang sepertinya pasti bukan tandinganmu. Di sini, saya berharap Guru Fang meraih kesuksesan besar. Melihat alis Fang Bai sedikit mengerut, Guru Hong, khawatir telah membuatnya tidak senang, tertawa gugup, aku tidak akan mengganggu makanmu lagi. Kita akan bertemu lagi. Sejak saat melihat Fang Bai hingga kepergiannya, Guru Hong tidak berani melirik Su Linglong lebih dari yang diperlukan, bersikap setulus seorang santo. Tuan Hong tahu bagaimana bersikap. Sebelum pergi, dia membayar tagihan untuk Fang Bai dan Su Linglong. Namun, sikap baiknya itu justru membuat Su Linglong merasa frustrasi. Seharusnya aku yang traktir, kenapa dia yang membayar tagihannya? Su Linglong memonyongkan bibirnya yang montok dan lembut, mengungkapkan ketidakpuasannya. Fang Bai tertawa, apa, kau tidak senang karena orang lain yang membayar untuk kita? Su Linglong mendengus, aku tidak senang dengan ini. Tidak mungkin, Fang Bai, yang ini tidak dihitung. Lain kali, aku harus mengundangmu lagi. Fang Bai tak kuasa menahan tawa dan mengangkat bahu, tidak masalah bagiku. Keluargamu kan kaya, aku akan senang jika bisa ditraktir makan setiap hari. Setelah makan malam, malam pun tiba, jalanan diterangi lampu-lampu yang menyilaukan, mobil-mobil mengalir seperti arus deras, dan pejalan kaki berdesakan seperti semut. Suasana malam di perkotaan itu indah dan menakjubkan, semarak dan ramai. Fang Bai awalnya berencana pulang setelah makan malam, tetapi Su Linglong berkata, terlalu pagi untuk pulang sekarang. Kakek jarang memberi saya waktu libur di malam hari, dan saya ingin bersenang-senang. Fang Bai, maukah kau menemaniku jalan-jalan? Fang Bai bukanlah penggemar belanja, tetapi dengan seorang gadis muda dan cantik yang memohon dengan main-main dan manis di depannya, bagaimana mungkin dia tega menolak? Maka, keduanya berjalan berdampingan di sepanjang trotoar, menuju ke jalan komersial terdekat. Dua pengawal keluarga Su mengikuti di belakang dengan langkah terukur, mata mereka dengan tajam mengamati sekeliling untuk mencegah siapapun melukai Su Linglong. Keluarga Su dari Zhongzhou terkenal di seluruh Huaxia, dan meskipun mereka memiliki banyak teman, mereka juga memiliki banyak musuh. Oleh karena itu, setiap anggota inti keluarga Su selalu didampingi oleh pengawal. Sebagai cucu kesayangan Su Hongyuan, kepala keluarga Su Linglong tentu saja menikmati perlakuan yang sama, memiliki mobil dengan sopir dan pengawal untuk perjalanan sehari-harinya ke dan dari sekolah.
Kedua pengawal yang melindungi Su Linglong adalah mantan prajurit pasukan khusus elit, 10 atau bahkan 8 orang biasa bukanlah tandingan bagi mereka. Selain itu, kedua pengawal tersebut dilengkapi dengan senjata seperti belati dan pistol. Akan sulit bagi siapapun yang ingin mencelakai Su Linglong untuk berhasil. Fang Bai dan Su Linglong berjalan berdampingan, mengobrol dan tertawa, sikap mereka tampak akrab. Ditambah dengan paras mereka yang menarik dan usia yang hampir sama, bagi orang-orang yang melihatnya, mereka memang tampak seperti sepasang kekasih muda. Merasakan tatapan penuh kekaguman yang tertuju pada mereka dari segala arah, Fang Bai dan Su Linglong sama-sama tersadar dan serentak saling memandang. Sepertinya kita telah disalahpahami. Fang Bai menatap lurus ke arah Su Linglong, sedikit senyum teruk di bibirnya, senyumnya memancarkan daya tarik yang mempesona. Salah paham tentang apa? Su Linglong menatap mata Fang Bai, jantungnya berdebar kencang, matanya berbinar, diwarnai sedikit rasa malu. Di bawah lampu jalan warna-warni, wajahnya yang lembut dan halus bagaikan bunga begonia yang mekar, sangat menawan dan mempesona. Salah paham, kami pasangan, kata Fang Bai sambil tersenyum. Wajah Su Linglong tiba-tiba memerah, berpikir dalam hati bahwa alangkah indahnya jika mereka benar-benar pasangan, dia bisa berjalan di jalanan bersamanya seperti pasangan lain, dengan berani bergandengan tangan. Belum lagi, pakaian yang kami kenakan hari ini memang agak mirip pakaian pasangan, tambah Fang Bai. Su Linglong mengenakan gaun musim panas berwarna putih, sedangkan Fang Bai mengenakan kemeja kasual berwarna hitam. Hitam dan putih, keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Fang Bai, kau memanfaatkan aku. Su Linglong cemberut, berpura-pura kesal. Bagaimana saya bisa memanfaatkanmu? Fang Bai tampak bingung. Kau bilang kita terlihat seperti pasangan, bukankah itu berarti aku pacarmu? Su Linglong mendengus. Fang Bai tertawa terbahak-bahak, memanfaatkan kesempatan. Aku cuma bicara santai, jangan dianggap serius. Kakekku pernah berkata bahwa seorang pria harus bertanggung jawab atas kata-katanya, bahwa dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Apakah Anda menyarankan, kamu tidak mau mengakui apa yang baru saja kamu katakan? Fang Bai terdiam sejenak, lalu menyadari maksudnya dan tertawa tak berdaya, ketua kelas Su. Oh tidak, Nona Su, itu juga tidak benar, Linglong, kamu sebenarnya tidak ingin menjadi pacarku, kan? Kau, bodoh, tolol, dungu. Su Linglong, yang perasaan rahasianya terungkap oleh Fang Bai, merasa malu dan canggung, mencubit lengan Fang Bai dengan lembut 2 kali. Dengan baik, keluarga saya sangat miskin. Aku tidak peduli. Kau adalah putri dari keluarga Su yang kaya raya dan berasal dari keluarga bangsawan, sedangkan aku hanyalah warga biasa tanpa mobil, tanpa rumah, dan tanpa tabungan. Jika kita bersama, aku tidak akan mampu memenuhi kebutuhanmu, katanya. Kau adalah seorang dokter ilahi, kau akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Dan bahkan jika kamu tidak mampu, aku bisa menyediakannya untukmu. Dan jika semua upaya lain gagal, Anda bisa bekerja di perusahaan keluarga Su. Kau menyelamatkan hidupku, keluargaku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, katanya. Aku, Fang Bai, tidak akan menjadi tipe pria yang hidup bergantung pada wanita. Tiba-tiba, Fang Bai mengulurkan tangan dan menggenggam tangan lembut Su Linglong, menatap matanya, pacarku, aku akan menafkahinya sendiri. Apakah dia menerima saya dengan apa yang dia katakan? Tangan Su Linglong digenggam oleh Fang Bai, tubuhnya sedikit gemetar, rona merah menyebar dengan cepat dari pipinya hingga ke telinganya, hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Suasana ambiguitas samar menyebar di antara mereka. Bab 37, Biksu Bela Diri Shaolin. Keduanya tahu bahwa mulai saat ini, hubungan mereka tidak akan lagi terbatas pada teman sekelas dan teman biasa. Amitabha, sebuah suara janggal terdengar di samping telinga mereka, menghancurkan ambiguitas antara Fang Bai dan Su Linglong. Mereka menoleh dan melihat 2 biksu berjubah kuning melangkah ke arah mereka. Kedua biksu itu berusia 30-an atau 40-an, yang satu tinggi dan kurus, yang lainnya pendek dan gemuk. Keduanya memiliki titik akupuntur taeyang yang menonjol, mata mereka berbinar tajam saat mereka membuka dan menutupnya. Saat berjalan, biksu yang tinggi dan kurus bergerak ringan seperti kucing, sementara biksu yang pendek dan gemuk berdiri teguh seperti gunung. Fang Bai dapat langsung mengetahui bahwa kedua biksu itu adalah ahli bela diri, dan bahwa biksu yang tinggi dan kurus itu pasti memiliki teknik gerakan yang sangat baik, sementara biksu yang pendek dan gemuk itu jelas memiliki dasar kekuatan fisik yang kokoh. Ucapan Amitabha barusan berasal dari biksu yang bertubuh pendek dan gemuk itu. Bagi Su Linglong, itu tampak bukan hal yang aneh, tetapi hal itu membuat jantung Fang Bai berdebar kencang, gendang telinganya berdengung seolah-olah guntur meledak di samping telinganya. Fang Bai memandang biksu bertubuh pendek dan gemuk itu dengan sedikit terkejut, karena ia tahu biksu itu telah menggunakan semacam teknik kultivasi suara, mirip dengan gelombang suara raungan singa miliknya sendiri, meskipun tampaknya kurang ampuh. Setelah terlahir kembali,
Fang Bai telah menghabiskan banyak waktu untuk memahami seni bela diri di dunia ini secara serius, mengetahui bahwa seni bela diri Huaxia terbagi menjadi Buddhisme, sekte Taois, dan sekte Konfusianisme, dengan banyak sekte seni bela diri lainnya yang ada di luar negeri. Berdasarkan metode serangan biksu yang bertubuh pendek dan gemuk itu, Fang Bai menyimpulkan bahwa dia menggunakan jurus Buddha, raungan singa Buddha. Teknik kultivasi ini memadatkan suara ke satu titik, menyebabkan getaran hebat melalui udara yang menyerang saraf pendengaran lawan. Seandainya Fang Bai adalah orang biasa, dia pasti sudah pusing dan jatuh pingsan akibat serangan raungan singa Buddha itu. Untungnya, Fang Bai sendiri adalah seorang ahli bela diri, dan juga ahli dalam teknik kultivasi suara, memiliki kekebalan yang jauh melampaui orang biasa, itulah sebabnya dia tidak merasa malu di tempat itu. Namun, serangan biksu itu jelas menunjukkan permusuhan, dan dengan mengangkat alis, Fang Bai segera memindahkan Su Linglong ke belakangnya untuk melindunginya dari kejadian tak terduga. Dua pengawal Su Linglong juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas maju, berdiri di depan Fang Bai dan Su Linglong, menghalangi jalan kedua biksu tersebut. Kedua biksu itu berhenti di dekatnya, pandangan mereka melewati para pengawal keluarga Su lalu tertuju pada Fang Bai. Mata mereka setajam kilat, aura mereka mengintimidasi, dan berdiri di sana, mereka tampak seperti dua gunung kecil, menimbulkan tekanan tak teraba yang membuat sulit bernapas dan memenuhi dada dengan rasa berat. Di bawah tekanan yang tak terlihat ini, wajah para pengawal keluarga Su berubah secara halus, menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan para master. Tangan kanan mereka segera meraih pistol di dalam jas hitam mereka. Jika mereka mendeteksi gerakan abnormal dari para biksu ke arah Su Linglong, mereka tidak akan ragu untuk mengeluarkan senjata dan menembak. Adapun apakah mereka akan membunuh kedua biksu itu, hal itu sama sekali bukan dalam lingkup pertimbangan mereka. Tugas mereka hanyalah melindungi keselamatan pribadi Su Linglong. Bolehkah saya bertanya apakah ini dermawan Fang Bai? Kedua biksu itu tidak melakukan gerakan mencurigakan, dan biksu yang tinggi dan kurus itu menyatukan kedua tangannya memberi hormat kepada Fang Bai, sambil bertanya dengan suara berat. Apa hubungan Anda dengan Mao Qiangwu? Alih-alih menjawab, Fang Bai malah membalas dengan sebuah pertanyaan. Begitu kedua biksu itu muncul, Fang Bai, yang sebelumnya telah diingatkan oleh Guru Hong, menduga bahwa mereka mungkin adalah para ahli Shaolin yang diundang oleh Mao Qiangdong. Dalam benak Fang Bai, para biksu Shaolin seharusnya mengabdikan diri pada praktik mereka dan tidak terlibat dalam urusan duniawi, dan ia merasa heran bahwa mereka akan keluar untuk berkonfrontasi dengannya karena seorang murid awam. Mao Qiangwu adalah murid sekuler yang diterima oleh biksu rendah hati ini. Wajah biksu yang tinggi dan kurus itu tetap netral, tidak gembira maupun sedih, sambil menyatukan kedua tangannya lagi dan bertanya, apakah Anda Fang Bai, sang dermawan? Ya, jawab Fang Bai sambil terkekeh. Seorang murid telah dipukuli, jadi apakah kau di sini sebagai gurunya untuk membalaskan dendam untuknya? Biksu yang tinggi dan kurus itu berbicara dengan acuh tak acuh, kami tidak berani memaksakan kehendak, saya hanya ingin meminta bimbingan dari dermawan Fang. Su Linglong, yang tangannya digenggam oleh Fang Bai, diselimuti kebahagiaan dan kemanisan, ketidaksenangannya terlihat jelas ketika kedua biksu botak itu mengganggu mereka. Meskipun biasanya ia berwatak baik, pengetahuan bahwa kedua biksu botak ini datang untuk mengganggu Fang Bai seketika membuatnya dipenuhi permusuhan. Fang Bai, temani aku membeli baju. Su Linglong menunjuk ke sebuah toko pakaian di depan dan, mengumpulkan keberaniannya, meraih lengan Fang Bai. Lalu dia menoleh kedua pengawal mereka dan berkata, Saudara Zhao, Saudara Li, kedua orang ini. Kedua biksu ini sangat menyebalkan, jangan biarkan mereka mengikuti aku dan Fang Bai lagi. Linglong, sebaiknya kau pulang dulu, kata Fang Bai sambil tersenyum, menepuk tangan kecil Su Linglong. Aku akan menemanimu berbelanja lain kali jika ada kesempatan. Sifat Fang Bai bukanlah untuk mundur atau menghindar, melainkan untuk menghadapi kesulitan secara langsung dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Kedua biksu Shaolin yang telah menempuh jarak jauh untuk mencarinya tentu tidak akan mudah menyerah. Daripada mengulur waktu atau bersembunyi, lebih baik menyelesaikan masalah ini secara tegas sekali dan untuk selamanya. Tapi aku mengkhawatirkanmu, meskipun Su Linglong tidak memahami seni bela diri, karena lahir dari keluarga terhormat, dia telah bertemu dengan banyak orang yang tangguh. Dia bisa merasakan aura dari kedua biksu itu lebih kuat daripada aura pengawal pribadinya, yang tentu saja membuatnya khawatir. Meskipun Fang Bai telah mengatakan kepadanya bahwa dia pernah belajar seni bela diri dari seorang guru, karena kalah jumlah, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan dua orang. Fang Bai menepuk dadanya, dengan percaya diri menyatakan, tenang saja, aku tidak akan mendapat masalah. Lagi pula, kita hanya berlatih tanding. Kamu tahu apa itu sparring, kan? Ini adalah pertukaran pengetahuan seni bela diri di antara kami para praktisi seni bela diri. Melihat Su Linglong masih enggan pergi, dia terus membujuknya, jika kamu benar-benar khawatir, aku akan meneleponmu nanti malam saat aku sampai di rumah untuk memberitahumu bahwa aku selamat. Berperilaku baik,
dan pulanglah sekarang. Kemudian dia memberi isyarat kepada kedua pengawal, bisakah kalian berdua, tuan-tuan, mengantar nona ini pulang. Tugas utama kedua pengawal itu adalah melindungi Su Linglong, bukan memikirkan hidup atau matinya Fang Bai. Mendengar ucapan Fang Bai, mereka memposisikan diri di sisi kiri dan kanan Su Linglong dan dengan hormat berkata, Nona Su, mari kita pergi. Kemudian, aku akan menunggu teleponmu di rumah. Kamu harus meneleponku, kalau tidak aku akan sangat khawatir. Tentu saja, Fang Bai berkata sambil mengangguk dan tersenyum. Kemudian, aku pergi dulu. Su Linglong melirik kedua biksu Shaolin itu sebelum dengan enggan masuk ke dalam sedan yang diparkir di sudut jalan, dikawal oleh dua pengawal. Tuan-tuan, apakah kita akan bersidang di sini atau mencari tempat lain? Setelah menyaksikan Su Linglong pergi, Fang Bai berbalik menghadap kedua biksu Shaolin itu, senyum yang sebelumnya menghiasi wajahnya telah hilang, digantikan oleh ketidakpedulian yang dingin. Bagi Fang Bai, tidak penting apakah kedua biksu Shaolin itu baik atau jahat, saleh atau kejam, dia hanya tahu bahwa mereka telah dikirim oleh Mao Qiangwu untuk berurusan dengannya. Dalam pandangan Fang Bai, mereka berdua adalah lawan dan musuh. Fang Bai memperlakukan teman-temannya dengan kehangatan musim semi, tetapi musuh-musuhnya akan selalu menghadapi dinginnya musim dingin. Lebih baik jangan mengganggu orang biasa ketika para ahli bela diri berlatih tanding, kata biksu yang lebih tinggi. Ayo kita pergi ke luar kota, seru biksu yang lebih pendek dan bertubuh lebih gemuk itu. Baiklah, kalau begitu di luar kota saja, kata Fang Bai, sambil berbalik dan melangkah pergi. Bab 38, saya tidak bersedia menerima ini. Fang Bai menghadapi berbagai situasi dengan mengikuti dua prinsip, pertama, kehati-hatian, dan kedua, mengambil inisiatif. Khawatir akan disergap karena mengikuti kedua biksu Shaolin keluar kota, dia memutuskan untuk mengambil kendali dan menyuruh mereka mengikutinya, mencari tempat terpencil di luar kota untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kedua biksu Shaolin itu mengikutinya keluar kota tanpa ragu-ragu, maka semuanya akan normal. Jika mereka ragu-ragu atau tidak berani mengikuti, maka itu akan menunjukkan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu, dan pada saat itu, Fang Bai pasti tidak akan melanjutkan apa yang disebut latihan tanding. Begitu dia melangkah keluar, kedua biksu Shaolin itu pun mengikutinya, ekspresi mereka tetap sama dan tanpa ragu sedikit pun. Ketiganya, yang merupakan ahli bela diri, berhati-hati di tengah keramaian dan hanya berjalan cepat, tetapi begitu mereka mencapai tempat terpencil, mereka segera mempercepat langkah mereka, kaki mereka bergerak sangat cepat. 20 menit kemudian, mereka sampai di lokasi konstruksi yang terbengkalai di luar kota. Dalam ingatan kehidupan masa lalu Fang Bai, tempat ini adalah stadion olahraga yang sedang dibangun, yang karena berbagai alasan, dibiarkan belum selesai. Di stadion yang terbengkalai itu, beberapa area ditumbuhi gulma setinggi setengah tinggi badan seseorang, sementara area lainnya hanya berupa beton polos. Fang Bai berjalan ke area semen seukuran lapangan basket, perlahan berbalik, dan menghadap kedua biksu Shaolin yang mengikutinya. Di bawah langit berbintang, dengan tangan terlipat di belakang punggung, ia berdiri tegak dengan bangga seperti lembing. Di mata kedua biksu Shaolin itu, dia berdiri tegak dan tak tergoyahkan, matanya berbinar-binar, memancarkan aura yang mengagumkan, hampir seperti seorang guru sekte seni bela diri. Muridku Mao Qiangwu mengatakan bahwa Fang Bai kemungkinan adalah seniman bela diri tingkat kuning, dan sekarang tampaknya, kata-katanya tidak salah. Orang ini, tidak mudah untuk dihadapi. Biksu yang tinggi dan kurus serta biksu yang pendek dan gemuk saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan keseriusan. Di mata masyarakat awam Huaxia saat ini, apa yang disebut seni bela diri, hanyalah sesuatu yang mencolok tetapi tidak praktis, gagal dalam ujian pertempuran sesungguhnya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa garis keturunan sejati seni bela diri Huaxia tidak terletak di dunia sekuler, melainkan di dunia bela diri kuno. Dunia bela diri kuno, merujuk pada sekte dan klan terkemuka yang terpencil atau semi-tertutup, tempat seni bela diri Huaxia telah dilestarikan dengan baik. Dunia ini penuh dengan tokoh-tokoh hebat, dengan para ahli yang jumlahnya sebanyak awan. Para ahli bela diri dari dunia bela diri kuno diberi peringkat dari yang terkuat hingga yang terlemah, dikategorikan ke dalam surga, bumi, mendalam, dan kuning, yang masing-masing dibagi menjadi 4 tingkatan, rendah, menengah, tinggi, dan sempurna. Kedua biksu Shaolin, Wuxing dan Wuzhen, sama-sama berada pada tahap awal tingkat kuning. Di mata dunia sekuler, mereka dapat dianggap sebagai para ahli, tetapi di dunia bela diri kuno, mereka hanyalah berada di ambang memasuki sebuah sekte. Adapun murid Wuzhen, Mao Qiangwu, yang hanya mempelajari permukaan seni bela diri kuno, dia bahkan tidak bisa dianggap telah menyentuh ambang batas, apalagi disebut sebagai seniman bela diri. Apakah kalian berdua akan menghampiriku satu persatu, atau bersama-sama? Fang Bai tak ingin membuang waktu untuk kedua biksu itu, kilatan dingin terpancar dari matanya, ia melangkah maju perlahan. Saat ia melangkah, hembusan angin menerpa, dan bunga-bunga liar serta gulma di depannya tersapu ke tanah seolah-olah oleh angin kencang. Menghadapinya,
Wuxing dan Wu Zhen merasakan gelombang tekanan menerjang ke arah mereka, membuat napas mereka terhenti sesaat. Kekuatan pemuda ini jelas bukan hanya pada tahap awal level kuning. Kelopak mata Wuxing dan Wu Zhen berkedut dan ekspresi mereka menjadi semakin muram. Aku akan menjadi orang pertama yang merasakan keahlian benefaktor Fang. Wu Zhen berkata dengan suara berat, tubuhnya yang ramping tiba-tiba melayang seperti burung layang-layang menembus awan, melompat tinggi ke udara. Burung layang-layang melayang menembus awan. Salah satu teknik gerakan ringan seni bela diri Shaolin, yang kecanggihannya sebanding dengan lompatan tangga awan dari Sekte Wudang. Di udara, Wu Zhen membalikkan badannya, mengepalkan tinjunya, dan menukik ke arah Fang Bai dengan momentum seperti elang yang menerkam kelinci. Sebelum tinju itu tiba, kekuatan pukulan itu datang terlebih dahulu, disertai dengan suara robekan tajam di udara, menyebabkan rambut hitam lebat Fang Bai berdiri tegak. Tinju Arhat Shaolin. Wu Zhen bertindak dengan jurus tinju Shaolin Arhat yang ganas dan penuh semangat. Pukulannya melesat menembus udara dengan kekuatan yang menakutkan. Sekalipun tubuh Fang Bai terbuat dari batu bata dan batu, tubuh itu tetap akan retak dan hancur berkeping-keping akibat hantaman tinjunya. Wuxing berdiri 10 meter jauhnya, mengamati dengan rasa tidak tertarik. Menurut pandangannya, sesama muridnya, Wu Zhen, telah berulang kali menggunakan lompatan tangga awan dan tinju Arhat, keterampilan unik Shaolin, menyerang dengan sekuat tenaga, jelas menganggap Fang Bai sebagai musuh yang tangguh dan bertujuan untuk mengalahkannya dengan satu pukulan. Namun tubuh Fang Bai terbuat dari daging dan darah, tentu saja tidak sekeras batu bata dan batu. Jika terkena tinju Wu Zhen, paling tidak ia mungkin menderita tendon yang putus dan tulang yang retak, dan paling buruk, ia bisa kehilangan nyawanya di tempat. Meskipun menghargai kehidupan sebagai anugerah dari surga adalah suatu kebajikan, dan murid-murid Sekte Buddha tidak membunuh dengan mudah, baik Wu Zhen maupun Wuxing juga merupakan biksu bela diri dan seniman bela diri dari dunia bela diri kuno. Duel antara para ahli bela diri di dunia bela diri kuno tidak seperti duel antara pakar bela diri di dunia biasa yang langsung berhenti pada sentuhan pertama. Pukulan dan tendangan mereka sangat kuat sehingga cedera dan kecacatan sangat umum terjadi, dan kematian seringkali tak terhindarkan. Hidup atau mati, semuanya bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Itulah aturan dunia bela diri kuno yang dipahami oleh semua seniman bela diri sejati. Dari posisinya yang lebih tinggi, Wu Zhen melayangkan tinjunya dari langit. Kekuatan pukulannya tepat sasaran ke Fang Bai, yang tampaknya tidak punya pilihan lain selain melawan kekuatan dengan kekuatan. Wuxing melafalkan nama Buddha dalam hati, menyatukan kedua telapak tangannya, siap membacakan kitab suci untuk perjalanan jiwa Fang Bai. Teknik yang sepele, Fang Bai mencibir dingin, melayangkan pukulan ke atas untuk menangkis pukulan Wu Zhen. Pukulannya tampak tanpa usaha, seolah-olah dia hanya menyapu debu dari tubuhnya. Gedebuk, suara teredam terdengar saat tinju mereka berbenturan di udara, kekuatan mereka meledak dari tinju mereka secara bersamaan. Fang Bai berdiri teguh tak tergoyahkan, sekokoh gunung. Namun, Wu Zhen terlempar ke belakang di udara dan mendarat beberapa meter jauhnya, mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhasil menstabilkan diri dan berdiri tegak. Dia berdiri tegak, matanya membelalak kaget, wajahnya memerah, berdiri tegak seperti seorang arhat yang marah. Apa gunanya memaksakan diri seperti ini? Fang Bai mencibir, kamu terguncang secara batin akibat pukulanku. Jika Anda tidak segera beristirahat dan memulihkan diri sekarang, Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda. Cipratan, saat Fang Bai selesai berbicara, Wu Zhen memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya bergoyang, dan wajahnya berubah pucat. Kakak, Wuxing terkejut. Dia bergegas ke sisi Wu Zhen, mengulurkan tangan untuk menopangnya, dan membantunya duduk bersila di tanah. Sekarang giliranmu. Fang Bai telah mengalahkan Wu Zhen dengan satu pukulan, memperlakukannya seolah-olah itu adalah hal sepele, tanpa menunjukkan sedikitpun kesombongan di wajahnya saat pandangannya beralih ke Wuxing. Wuxing mengepalkan tinjunya erat-erat dan tiba-tiba berbalik menghadap Fang Bai, matanya menyala-nyala karena marah. Adikku, kau bukan tandingan dia. Lepaskan saja. Wu Zhen berbicara dengan lemah, lalu menatap Fang Bai dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan sedikit rasa hormat. Rasa hormat kepada Fang Bai, yang meskipun masih muda, memiliki kekuatan yang luar biasa. Khawatir jika Fang Bai bersikap kejam, baik dia maupun adik laki-lakinya mungkin tidak akan bisa lolos dari takdir mereka. Kakak, aku tidak akan puas sampai aku bertarung. Nasihat Wu Zhen rupanya tidak berpengaruh, karena Wuxing berteriak, tubuhnya melesat ke arah Fang Bai seperti seekor citah. Meskipun kakinya pendek dan tebal serta tubuhnya kekar, kecepatannya sangat mencengangkan, bayangan samar menerobos kegelapan malam, mencapai Fang Bai dalam sekejap mata. Bab 39, Wanita Bergaun Merah. Wow, Wuxing menghela napas dan mulai berteriak, seperti ledakan guntur musim semi, semburan ki tiba-tiba keluar dari mulutnya, berubah menjadi serangan gelombang suara ke arah Fang Bai, menciptakan riak di udara saat melewati ruang angkasa. Raungan singa Buddha, Wuxing sekali lagi menggunakan teknik pamungkas Shaolin ini melawan Fang Bai. Pada saat yang bersamaan,
Telapak tangan kiri Wuxing menyerang ke depan, dan telapak tangan kanannya mengikuti, menumpuk di atas telapak tangan kiri. Kedua telapak tangan kemudian didorong keluar, mengarah ke dada Fang Bai. Kekuatan luar biasa dari jurus telapak tangan Vajra. Gunung dorong Vajra. Vajra Pushing Mountain adalah teknik paling ampuh dalam rangkaian Great Strength Vajra Palem dari Shaolin, di mana tumpukan telapak tangan ganda menggandakan kekuatan, mampu memecahkan batu dan membelah prasasti. Gelombang suara meraung, dan angin palem bertiup kencang. Serangan bertubi-tubi itu membuat pakaian Fang Bai berkibar dan rambutnya bergerak liar. Jika lawan Wuxing adalah orang biasa atau seniman bela diri dengan kekuatan sedang-sedang saja, mereka akan terlebih dahulu merasa pusing dan kehilangan arah akibat serangan gelombang suara miliknya, dan benar-benar kehilangan fokus. Kemudian, mereka akan dipukul di dada oleh telapak tangannya, memuntahkan darah, terjatuh ke belakang, dan terluka parah. Maka, pertandingan latih tanding, ini akan berakhir dengan kekalahan Fang Bai. Sayangnya bagi Wuxing, Fang Bai bukanlah orang biasa, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh seorang seniman bela diri tingkat kuning pemula seperti Wuxing. Melihat Wuxing menyerbu ke arahnya seperti tank manusia, senyum dingin mengejek muncul di sudut mulut Fang Bai. Pergi. Saat Wuxing mendekat hingga jarak 2 meter, alis Fang Bai terangkat, cahaya dingin terpancar dari matanya, dan dia berteriak keras. Gelombang suara raungan singa. Teriakan ini, yang pada dasarnya mirip dengan raungan singa Buddha di Wuxing, juga dimaksudkan untuk mengejutkan pikiran lawan dengan gelombang suara. Namun, dengan kekuatan Fang Bai yang lebih besar, ia mampu memfokuskan suaranya menjadi garis yang halus, meledak tepat di samping telinga Wuxing. Serangan itu beberapa kali lebih efektif daripada raungan singa Buddha milik Wuxing. Seolah-olah Wuxing menabrak tembok tak terlihat, serangannya ke depan tiba-tiba terhenti. Telapak tangannya tetap dalam posisi yang mencolok, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Fang Bai. Keduanya adalah serangan gelombang suara, namun seranganmu jelas lebih rendah kualitasnya daripada seranganku. Fang Bai tiba-tiba menyeringai, giginya lebih putih dari bulan di langit malam, tatapannya lebih cemerlang dari bintang-bintang di angkasa. Mulut Wuxing terbuka dan tertutup, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan. Darah tiba-tiba mengalir deras dari telinganya, diikuti oleh sensasi dunia berputar. Pandangannya menjadi gelap dan dia perlahan ambruk ke tanah. Gelombang suara raungan singa milik Fang Bai telah merusak gendang telinganya, membuatnya pingsan seketika. Adik laki-laki, Wu Zhen, yang tidak mengetahui nasib adik laki-lakinya, berteriak ketakutan, tenggorokannya terasa sakit dan hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Fang Bai melirik Wu Zhen dengan acuh tak acuh dan berkata dingin, aku tidak tertarik dengan latihan bela diri, jadi kuharap tidak akan ada yang kedua kalinya, kalau tidak, seseorang mungkin benar-benar mati. Selamat tinggal, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan melangkah pergi. Tak kusangka akan ada guru seperti itu di dunia sekuler. Wu Zhen memperhatikan sosok Fang Bai yang menjauh, wajahnya terus berubah, matanya berkedip ragu-ragu. Sebelumnya, atas hasutan muridnya Mao Qiangwu dan hasratnya sendiri yang besar terhadap seni bela diri, ia telah meninggalkan gunung bersama adik laki-lakinya Wuxing untuk menghadapi Fang Bai, dengan harapan menuntut keadilan bagi muridnya dan melampiaskan kekecewaannya. Secara tak terduga, dia tidak hanya gagal melampiaskan frustrasinya, tetapi malah mengalami kerugian besar. Kekuatan pemuda ini pasti telah melampaui level kuning. Mungkin hanya para tetua dari Balai Dharma, Balai Prajna, Balai Arhat, Balai Disiplin, dan Balai Penerimaan yang mampu mengalahkannya. Namun, para tetua dari satu aula dan 4 kuil menghabiskan seluruh hidup mereka untuk melafalkan kitab suci Buddha dan mempelajari dao bela diri, dan kecuali jika itu masalah hidup dan mati atau kehormatan kuil kita, mengapa mereka harus ikut campur? Tatapan Wu Zhen kemudian beralih ke juniornya, Wuxing, yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Dia merasakan campuran antara rasa bersalah dan penyesalan. Dia menghela napas pelan dan mulai bermeditasi untuk memulihkan energinya. Hotel Tiangong Grand, yang terletak di bagian kota Zhongzhou yang ramai, adalah salah satu hotel bintang 5 terbaik di kota ini, yang sering dikunjungi oleh kalangan elit yang kaya dan berpengaruh. Sekitar pukul 8 malam, tempat parkir hotel dipenuhi mobil-mobil mewah, dan beberapa petugas keamanan berkeringat deras saat mereka berusaha menjaga ketertiban. Di luar hotel, 8 wanita muda mengenakan congsam merah cerah yang seragam, tampak muda dan cantik, dengan bentuk tubuh yang indah. Dengan senyum profesional yang terpampang di wajah mereka, mereka menyambut dan mengucapkan selamat tinggal kepada para tamu. Hembusan angin malam mengangkat ujung-ujung congsam mereka, memperlihatkan kaki-kaki putih yang panjang, lurus, dan berbentuk indah, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Di atas pintu masuk utama hotel, papan nama bercahaya, Tiangong Grand Hotel, bersinar terang, memancarkan cahaya hangat di separuh langit. Setelah mengalahkan Wu Zhen dan Wuxing,
Fang Bai melakukan perjalanan dari stadion yang terbengkalai di pinggiran kota kembali ke kota, bergegas pulang menyusuri trotoar. Saat ia melewati pintu masuk Hotel Tiangong Grand, seorang wanita muda berbaju merah terhuyung keluar, hampir bertabrakan dengan Fang Bai yang dengan cepat menghindar. Sambil mengerutkan kening, Fang Bai melirik wanita berbaju merah itu. Ia berbau alkohol, kepalanya tertunduk, dan rambutnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya, menyembunyikan fitur wajahnya. Namun, sosoknya sangat memesona, dengan lekuk tubuh yang anggun, dan kulitnya yang terbuka tampak bercahaya dan lembut, lebih halus daripada kulit kebanyakan wanita di dunia. Dengan wajah tampak linglung, wanita itu berlari melewati Fang Bai menuju tempat parkir di seberang jalan. Dia hampir terjatuh di tangga trotoar, terhuyung-huyung saat berjalan. Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos. Gadis yang disukai Tuan Ketiga Liu mengira dia bisa terbang. Tuan Liu Ketiga mengatakan akan ada hadiah besar bagi siapapun yang membawanya kembali. Di tengah teriakan dan ejekan, 3 pria bertubuh kekar mengenakan kaos tanpa lengan hitam bergegas keluar dari Tiangong Grand Hotel, mengejar wanita berbaju merah seperti serigala lapar yang mengejar mangsanya. Nona Xia, Tuan Liu Ketiga telah menyiapkan kamar untuk Anda. Bagaimana mungkin kau pergi? Hehe, ikutlah kembali bersama kami. Ketiga pria bertubuh kekar itu menghalangi jalan wanita berbaju merah, 2 di antaranya tersenyum mesum sambil meraih lengannya dan menyeretnya kembali ke arah Hotel Tiangong Grand. Saat angin malam menerbangkan rambut dari wajah wanita itu, Fang Bai sekilas melihatnya. Dia adalah wanita cantik yang memukau di usia 20-an, pipinya memerah karena mabuk, matanya berkaca-kaca, menambah daya tariknya. Silakan, selamatkan aku. Saat mereka melewati Fang Bai, wanita berbaju merah yang tampak kesulitan itu tiba-tiba mengeluarkan permohonan yang lemah. Meskipun suaranya hampir tidak terdengar, Fang Bai, dengan pendengarannya yang tajam, mendengarnya dengan jelas. Fang Bai memandang wanita berbaju merah itu dengan rasa ingin tahu, lalu saat mencium sesuatu, lubang hidungnya mengembang. Alisnya berkerut dalam, aroma yang terpancar dari wanita itu bukan hanya alkohol, itu juga aroma rumput ilusi. Bab 40, seberapapun mahirnya seseorang dalam kungfu, mereka tetap takut pada pisau dapur. Fang Bai, di kehidupan sebelumnya, telah menempuh jalan pengobatan dan mengetahui bahwa rumput ilusi adalah zat halusinogen yang sangat ampuh. Ketika dikeringkan dan digiling menjadi bubuk, bahkan dosis kecil pun dapat membuat seseorang linglung dan lesu, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Sungguh tak terduga bahwa di dunia ini terdapat obat yang mampu memikat pikiran dan membingungkan hati manusia. Dari tingkah laku dan sikap ketiga pria bertubuh kekar itu, Fang Bai dapat membayangkan nasib yang akan menimpa wanita berbaju merah begitu dia dibawa ke Hotel Tiangong Grand. Apa yang kau lihat, dasar bocah nakal? Enyah, pria kekar terakhir, melihat Fang Bai terus-menerus menatap wanita berbaju merah, tiba-tiba menatapnya dengan mengancam dan mengangkat tangannya untuk mendorongnya. Fang Bai tidak suka mencampuri urusan orang lain atau membuat masalah sendiri, tetapi dia tidak bisa mentolerir orang lain yang memprovokasinya. Kata-kata pria bertubuh besar itu, dasar bocah nakal, membangkitkan amarahnya. Fang Bai melampiaskan kemarahannya, retakan, dengan bunyi patah ringan, lengan pria yang mencoba mendorong Fang Bai patah, dan kemudian pria itu sendiri terlempar ke belakang, mendarat kaku di tanah 2 meter jauhnya, dan langsung kehilangan kesadaran. Kedua pria bertubuh besar yang menggendong wanita berbaju merah itu mendengar keributan di belakang mereka, menoleh serentak, dan hanya melihat kepalan tangan yang membesar dengan cepat di depan mata mereka. Kemudian kesadaran mereka diliputi oleh rasa sakit dan kegelapan yang luar biasa. Kedua pria bertubuh besar itu jatuh tersungkur ke tanah, dan tubuh wanita berbaju merah itu, karena kehilangan tumpuan, juga terkulai ke samping. Fang Bai segera mengulurkan tangan, menstabilkan tubuh wanita berbaju merah yang lembek dan tak bertulang itu. Kemudian dengan jari telunjuk tangan kanannya, dia menekan dengan kuat di beberapa titik pada kepala, dada, dan perut wanita itu. Wow, wanita berbaju merah itu tiba-tiba merasakan perutnya bergejolak hebat dan segera membungkuk, mulai muntah. Sudah merasa lebih baik sekarang. Fang Bai menopang wanita berbaju merah itu, menunggu hingga wanita itu hampir selesai muntah sebelum bertanya. Setelah muntah, rona merah di wajahnya memudar, pandangannya tidak lagi kabur, ia kembali bertenaga dan tampak jauh lebih jernih. Mungkin karena pengaruh alkohol, dia masih merasa sakit kepala. Mendengar pertanyaan Fang Bai, wanita berbaju merah itu mengangguk tanpa sadar, lalu berdiri. Melihat ketiga pria bertubuh besar itu tergeletak di tanah, wanita berbaju merah itu terdiam sejenak, lalu ia mengerti bahwa Fang Bai lah yang menyelamatkannya. Dia ingin mengucapkan beberapa patah kata terima kasih, tetapi Fang Bai menyela dengan lambaian tangannya. Fang Bai melirik ke arah pintu masuk Hotel Tiangong Grand dan berkata, jika Anda tidak ingin ditangkap dan dibawa kembali ke hotel, Anda harus segera pergi. Begitu dia selesai berbicara, dua pria bertubuh kekar lainnya bergegas keluar dari hotel, menuju ke arah mereka dengan momentum yang sangat cepat.
Wanita berbaju merah itu melirik Fang Bai sekilas, lalu mengertakkan giginya dan berlari ke Ferrari merahnya yang terparkir di dekatnya, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Sebelum kedua pria bertubuh kekar itu dapat menyusul, mobil sport itu menyala dan meraung menjauh. Kedua pria bertubuh kekar itu gagal mengejar wanita berbaju merah, menghentakkan kaki mereka dengan marah dan menunjukkan ekspresi frustrasi. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka hanya menemukan 3 teman mereka tergeletak tak sadarkan diri di tanah, tetapi Fang Bai tidak terlihat dimanapun. Ini Fang Bai lagi. Ayah, bajingan ini sudah memukuliku 2 kali, dan sekarang dia merusak rencanamu. Bisakah kamu menoleransinya? Di Aula Keberuntungan, di lantai 6 Hotel Tiangong Grand, seorang pemuda berpenampilan cukup tampan berdiri di depan jendela kaca, menatap siluet Fang Bai yang menjauh dengan tatapan berkedip dan ekspresi muram. Tidak, saya tidak bisa. Berdiri di samping pemuda tampan itu adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit dan kulit kemerahan, yang pada saat ini juga sedang memandang sosok Fang Bai yang menjauh, wajahnya memerah karena marah. Aku harus menemukan seseorang untuk memberinya pelajaran yang keras. Brengsek, bocah nakal yang masih sekolah, berani macam-macam dengan kami. Ayah dan anak keluarga Liu telah membalikkan dunia. Setelah sejenak mengabaikan putranya yang dipukuli, yang paling membuatnya marah adalah jika bukan karena campur tangan Fang Bai yang membiarkan Xia Chenyu lolos, wanita dengan pesona memikat dan tubuh seksi itu pasti akan menjadi mainannya malam ini. Namun kini, bebek yang hendak dimasak itu telah terbang pergi, kesenangan yang menggembirakan telah lenyap dari genggamannya. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak marah? Pemuda itu berkata, tapi ayah, Fang Bai menguasai seni bela diri dan tidak akan mudah dihadapi. Anda baru saja melihatnya, para pengawal yang Anda bawa itu dijatuhkan olehnya hanya dengan beberapa tendangan. Seberapa tinggi pun kemampuan kungfu seseorang, mereka tetap takut pada pisau dapur. Seberapapun hebatnya kemampuan seseorang, mereka akan tetap tewas terkena peluru. Pria parubaya itu mencibir, di dunia sekarang ini, senjata api berkuasa, senjata tajam dan seni bela diri tidak ada gunanya. Pemuda itu berseru, ayah tidak benar-benar berencana menggunakan senjata api melawan Fang Bai, kan? Pria parubaya itu mendengus, sambil berkata, apakah itu perlu? Selain itu, kami, keluarga Liu, sekarang adalah pengusaha yang sah, warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin kami dengan sengaja melanggar hukum? Dia berbalik, memberi isyarat kepada seorang pengawal di belakangnya, lalu mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menirukan gerakan memegang rokok. Sang pengawal mengerti, segera menyalakan cerutu, dan dengan hormat menyerahkannya kepada pria itu. Yi Chen, nanti berikan salinan informasi rinci tentang Fang Bai kepada Black Panther. Pria parubaya itu menghisap cerutunya dalam-dalam dan perlahan menghembuskan kepulan asap, sambil berbicara kepada pengawal yang menyalakan cerutunya. Black Panther, temukan beberapa saudara yang memiliki keterampilan bagus, dan jika ada waktu luang, pergilah dan patahkan lengan dan kaki anak yang disebutkan dalam informasi itu. Baik, bos. Pengawal yang dikenal sebagai Black Panther membungkuk untuk menerima perintah, matanya yang kecil namun tajam berbinar kejam dan penuh semangat. Para wanita yang kuinginkan, Liu Yuanlong, tak pernah lepas dari genggamanku. Xia Chenyu, anggap dirimu beruntung kali ini, tapi lain kali kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Tatapan pria parubaya itu kembali ke jendela, memandang ke kejauhan di mana lampu-lampu berkelap-kelip redup. Ia seolah melihat wajah yang memukau, sosok yang anggun, dan segudang pesona wanita berbaju merah itu, dengan senyum serakah dan tamak muncul di sudut mulutnya. Pada suatu malam di awal musim panas, dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk, pasangan-pasangan berjalan bergandengan tangan, bahu-membahu, di sepanjang tepian sungai buatan di Taman Perdamaian. Pohon-pohon willow bergoyang lembut di tepi sungai, setiap pohon dilengkapi dengan sebuah bangku. Pasangan yang lelah akan duduk untuk beristirahat, berpelukan, dan membisikkan kata-kata manis satu sama lain. Di sisi utara danau buatan, dipisahkan oleh pagar rantai besi dan sepetak bunga, terbentang jalan perdamaian yang lurus dan lebar. Saat ini, dengan lampu jalan yang baru saja menyala, penerangan membuat Peace Avenue seterang siang hari, dengan arus lalu lintas yang terus-menerus. Tiba-tiba, sebuah mobil sport Ferrari merah kehilangan kendali karena suatu alasan, menerobos arus lalu lintas, menabrak petak bunga di pinggir jalan, menerobos pagar besi di tepi sungai buatan, dan terjun ke dalam air. Sungai buatan itu memiliki kedalaman 2 meter, cukup untuk menenggelamkan sebuah mobil sport. Jika orang di dalam tidak dapat melarikan diri tepat waktu, itu akan sangat berbahaya. Kejadian darurat yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak pejalan kaki di tepi sungai berteriak kaget dan menjerit, dengan cepat menarik perhatian puluhan orang ke lokasi kejadian. Setelah terjun ke sungai, mobil sport itu mulai tenggelam dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, bagian depan mobil telah tertelan oleh sungai. Dengan memanfaatkan cahaya bulan yang terang dan lampu jalan, beberapa orang di tepi sungai melihat seseorang dengan putus asa memukul-mukul jendela mobil di dalam mobil yang tenggelam.
Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.